The last time we have a home. The last time We do have a homework, right? homework. Right here, yeah. This is the last time. This is the homework you do the last time. Is it correct? Yes, correct. Have you done your homework? Yes. Okay, we can start the homework now. What happened? Nothing. Okay. Number 1. Riverside apartment has 1 bedroom. False. Oh, the true sentence? What is the true or the correct one? They have 3 bedrooms and 2 bedrooms. Bedrooms, 3 bedroom ya. Sini 3. Yeah. Number 2, Lakeview has a yard. True. True. Lakeview has a yard. Yeah, has a beautiful yard. Okay, number 3, Lakeview has a garage. False. Lakeview didn't have. There is no garage. Yeah. Number Garage. 4, still has Number 5 4. bedrooms. False. Which one is the true sentence? How They many have bedrooms? 4 bedrooms. 4 bedrooms. And the last one, Stonehill has a kitchen. True. True? Yeah, it also has a big kitchen. Oke, True. selanjutnya nih kita masuk ke penggunaan have ya dalam bentuk negatif. Jadi contohnya adalah I have a bathtub. Ya. Kemudian kalau itu kan kalimat positif ya, I have a bathtub karena tidak ada kata tidaknya. Jadi ketika dirubah menjadi bentuk negatif, maka tinggal ditambahkan I do not. I do not have a bathtub. Atau kalau disingkat akan menjadi I don't have a bathtub. Ya, jadi meskipun have ini adalah bentuk irregular, ya bentuk negatifnya itu biasanya cukup ditambahkan seperti biasa ya. Jadi bentuk negatifnya itu juga bisa dipendekkan menjadi seperti ini. Ya, kemudian ini untuk penggunaan I, kalau subjeknya I. Bagaimana kalau subjeknya tunggal, seperti misalnya Jim. Jadi Jim ini have-nya tadi ini berubah ya. Jadi has, disesuaikan dengan subjeknya. Jim has a bathtub. Ya, kemudian di sini tidak bisa pakai do karena kan tunggal. Jadi Jim does not have a bathtub. Atau kalau dipendekkan akan menjadi Jim doesn't have a bathtub. Dan di sini kita menggunakan does not ya, bukan dari do not ya karena untuk subjeknya she, he, dan it. Ya, kemudian doesn't atau does not ini juga bisa dipendekkan ya menjadi doesn't. Ya, kemudian di sini adalah have a bathtub. Jadi kita selalu menggunakan have. Ya, kalau kalimat negatif walaupun di sini penggunaannya pakai has, tapi dalam bentuk negatif tetap harus balik lagi ke have ya. Sampai sini paham nih Kak? Miss, kalau misalnya my parents terus my sister kayak gitu pakainya apa, Miss? Has. Jadi gini ya. My parents. Ini kan ada jamak ya. Jamak terdiri dari 2 orang. Jadi kan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, dia pakainya do not. Nah, jadi intinya kalau subjeknya tunggal, ya di sini bisa pakai does atau has. Yang tadi kan, ini has. Tetapi kalau my parents, ini kan artinya dia jamak nih. Jamak. Jadi di sini pakainya do. Tuh.
jamak. Termasuk juga I dan you juga termasuk jamak. Yang termasuk tunggal apa aja? I, you, Bukan. salah ya? He, He, she, it. ya, dan juga nama orang. Seperti misalnya Jim, Alan, atau my father, my mother. Intinya dia terdiri dari satu orang. Ya, kecuali untuk I dan you. Jadi masuknya ke sini. Nah, kalau my parents, Berarti dia terdiri lebih dari satu orang. Jadi kalau misalnya nama orang tapi namanya tuh kayak gini. Ya. Anna and Siska. Jadi dia pakai apa nih? do not. Karena lebih dari satu orang ya. Jadi di sini dia pakainya do. Kalau dia nama orang tapi terdiri dari satu orang, jadi dia pakainya ini. Does. Does not. Ya. Jadi harus dianalisa dulu nih. Kira-kira subjeknya terdiri dari berapa orang? Oke, selanjutnya ya coba kalimat ini dirubah menjadi bentuk negatif menggunakan do not atau does not. Ya. Jadi contohnya di sini adalah udah benar ya, I do not have a car. Bentuknya dirubah menjadi bentuk yang lain. Ya disingkat. Jadi I don't have a car. Number 1 coba. Kak Umi. Number 1, Kale does not have a dog. Ya, doesn't jadi dirubah does not. Number 2. You don't have a microwave. Number 3. Greendale does not have a church. Number 4. Alicia and Logan don't have a garage. Number 5. We do not have a yard. Ya, betul ya. Untuk penggunaannya udah tahu ya. Penggunaan does sama penggunaan do. Ya, selanjutnya adalah bentuk lain untuk penggunaan have. Another way to say have. Ya, jadi dalam beberapa native speaker, khususnya UK, ya mereka menggunakan have got selain dari have aja. Tapi artinya sama ya. Contohnya di sini bisa dilihat, we have a dog. Artinya kan kami memiliki seekor anjing. Nah, ini untuk penggunaan US nih yang atas, yang bawah ini untuk UK. Ya, jadi kalau UK itu mereka bilangnya adalah we have got a dog. Artinya sama. Ya, jadi kalau memiliki itu dia lebih pakai got. Ya. Coba untuk penggunaan yang lainnya have got, how to form have got. Umi tolong dibaca yang positif ini mulai dari positif. I have got a dog. Ya, kemudian dipendekkan jadi cara bacanya apa? I've got a dog. Selanjutnya. He has not got a dog. He hasn't got a dog. Ya. Jadi di sini ya untuk bentuk positifnya adalah I have got a dog. Jadi jika dibaca menjadi I've got a dog. Jadi di sini hanya untuk bentuk ini ya penggunaan have itu ditambahkan dengan got. Jadi kalau dipendekkan maka menjadi I've got a dog. Ya. Jadi bukan dipendekkan menjadi I have a dog gitu kan. Tapi jadinya dipendekkannya nggak pakai got-nya. Jadi I've a dog. I've a dog itu salah ya. Ya, jadi bukan I've a dog, tapi I've got a dog. Selanjutnya untuk bentuk negatif, ya, he has not got a dog. Jadi kalau dipendekkan menjadi he hasn't got a dog.
Hasn't itu maksudnya adalah has not. Ya. I have got a dog. I've ini artinya I have. Ya, sampai sini paham ya, Kak ya? Oke, selanjutnya. Masing-masing ini ya, sebelah sini ya adalah bentuk lainnya. Nah, kita akan rubah menjadi dua bentuk yang lainnya. Ya, yang pertama adalah she has a computer. She has a computer. Maka bentuk lainnya adalah she has got a computer. Kan ini bentuk US-nya. Ini bentuk UK-nya. Ya, kemudian ini dipendekkan menjadi she's got a computer. Okay, number 1. They don't have a couch. 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 Ya, bentuk lainnya menjadi They don't had they don't had got. Bener nggak sih, Miss? ya betul, have got. They don't have got a couch. Bentuk lainnya They got a couch. They had a couch. Couch. they have, kalau disingkat jadi they've ya. They Ini they've got a couch. Ya, they've got a couch. Selanjutnya number 2. He has got 3 sisters. He has Ini jadi got apa? He has apa he have? He has ya. has Mm-mm. he has got 3 sisters. 3 sisters. 3 sisters. He has got. He has got ini bisa disingkat nggak? Enggak. Bisa. Oh. Jadi gini. Is ya. Is ini bukan artinya he is tapi he has ya. He had got 3 sisters. Number 3. You don't have a bike. You don't you don't have got a bike. Ya, selanjutnya. You have got a bike. Ya, jadi kalau you disingkat jadi sama you have, jadi bacanya apa? You've ya. You've got a bike. a bike. Lanjut number 4. We have a microwave. We have got a microwave. We have got we've got a microwave. Ya, selanjutnya number 5. It has a bathtub. It has got a bathtub. Yang ini? It's got a bathtub. Ya, it's-nya itu artinya it has ya. Number 6. They have a cat. They have a cat. They have a cat. They have got a cat. Ya, ini. They've got a cat. Got a cat. Ya, they've got a cat. Ya, jadi kalau kamu pernah gitu ya mendengar
Ya, ada kata have, setelah itu ada kata got, itu pasti UK. Ya. Karena kalau US tuh nggak pakai yang kayak gitu-gitu. Selanjutnya adalah what do you have? Nah, di sini kita bisa menggunakan kalimat pertanyaan menggunakan have. Ya, untuk bertanya kepada seseorang apa yang mereka miliki. Ya, dengan ditambahkan do atau does. Ya, sebagai kalimat tanyanya. Contohnya di sini kita bisa lihat yaitu you have a television. Ya, ini statementnya. Statement, bentuk statementnya ya. Kemudian dalam kalimat tanya maka akan berubah menjadi do you have a television? Ya, jadi di sini kita pakai do kalimat tanyanya atau kata tanyanya, kata depan untuk bertanyanya. Ya, kalau subjeknya adalah I, you, dan we. Ya. Kemudian kita bisa tambahkan juga they. Ya, untuk bentuk statement dalam pertanyaan statement pertanyaannya ya. They. Jadi I, you, we sama they itu pakainya do. Ya, selanjutnya untuk di sini kita bisa lihat ya, she has a television. Jadi has ini berubah ya menjadi have untuk bentuk pertanyaan seperti ini. Does she have a television? Ya, kemudian ditambahkan kata depannya untuk tanda tanyanya yaitu does karena subjeknya adalah she. Ya, jadi kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka di sini harus menggunakan does. Ya, selanjutnya Kak Umi coba dibaca vocabulary household untuk objek berikut ini. Sekalian diartikan ya. Artinya itu apa aja sih dalam bahasa Indonesia? Toaster, Hmm. Apa pemanggang toaster? roti. Ya, selanjutnya Microwave, microwave, sama ya. Selanjutnya washing machine, mesin, machine, washing machine, washing machine, hmm. mesin cuci. Ya, Dishwasher, pencuci piring. ya. Jadi ini mesin cuci baju yang tadi ya. Ya, Yang ini kettle, itu apa? Pema, masak air pakai listrik. ceret, ceret ya. Oh, bilangnya ceret. Ceret kan bahasa Indonesianya. Ya, ceret. Ceret elektrik. Plate, plate Plate. piring, plate Hmm. piring. Bawel mangkok, cup cangkir, Hmm. silverware, Atau apa kalau di UK? cutlery, apa itu? Cutlery. 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 Kalau kamu lihat dari gambarnya kira-kira ini apa? Bahasa Indonesianya Pis, apa? hmm, nggak tahu apa bacanya. Perlengkapan makan atau peralatan makan. Ya, Oh, sendok, peralatan garpu, dan makan. pisau untuk makan. Jadi kalau misalnya kamu lagi makan nih di restoran ya. Jadi kalau misalnya di restoran Indonesia juga kalau kamu nggak lihat nih ada sendok, nggak ada garpu, nggak ada ininya perlengkapan kamu untuk makan nih gimana ya kamu mau makan. Jadi kamu tinggal bilang aja ya ke waitersnya. Bahkan di Indonesia juga udah paham kalau kamu bilangnya cutlery. Ya maksudnya tuh Cutlery. mereka udah paham. Jadi ini adalah istilah restoran sih sebenarnya ya, bukan hanya istilah untuk di dapur, tapi untuk di restoran mereka juga udah paham. Jadi kamu tinggal request aja untuk minta cutlery ya. Kayak boleh nggak ditambahin cutlery? Cutlery-nya belum ada nih, boleh nggak tolong gitu ya kalau di Indonesia. Jadi kalau di cutlery itu jadi udah umum ya. Cutlery itu perlengkapan makan atau peralatan makan. Ya, selanjutnya apa ini? Bahasa Inggrisnya. Knife, Jadi kayaknya nggak dibaca. knife, Ya, artinya? pisau, Ya, makan. sebenarnya bukan hanya pisau makan sih. Semua pisau kan bahasa Inggrisnya adalah knife. Oh, knife. Selanjutnya, Fork, artinya? garpu. Ya, selanjutnya.
Spoon, sendok. Ya, Miss, itu bacanya tadi apa? Yang garpu. fork. Fork. Ya, fork. Jadi ada Oh, K-nya ya. Fork. fork. Ya, bukan Fork. hanya for. For kan artinya beda. Kalau ini knife. Knife. Nah, Ya, nah. knife. Oke, selanjutnya ya. Di sini ada kalimat statementnya. Dan kita di sini coba, Kak Umi di sini ya, tugasnya adalah untuk mencoba membuatnya menjadi kalimat tanya. Ya, contohnya adalah, for example, she has an oven. Itu kan statementnya. Nah, coba dirubah menjadi kalimat tanya, maka akan berubah menjadi, does she have an oven? Ya. Jadi yang perlu diperhatikan, ya, kalau subjeknya she, maka di sini kalimat kata tanyanya menggunakan does. Ya. Nah, kalau di sini kan kalimat bentuk statementnya kan menggunakan has, maka kalau untuk tanya, kalimat tanya menggunakan have. Jadi kalau untuk kalimat tanya selalu menggunakan have ya. Oke, selanjutnya number 1. They have a toaster. Kalimat tanyanya akan berubah menjadi apa? Do they have a toaster? Do they have a toaster? Number 2. You have a new couch. Do you have a new couch? Do you have a new couch? Yeah. Number 3. Ben has a washing machine. Does Ben has a washing machine? Have ya, jadi have. Oh ya, ding. Ya, coba. Does Ben have a washing machine? Mesin. Mesin. Yes. Juga lupa. Oke, selanjutnya number 4. Do we have an old armchair? Number 5. Does Karen have a large TV? Number 6. Does the kitchen have a sink? A sink. A sink. Ada K-nya ya. A sink. Ya, selanjutnya the last one. Does the house have a yard? Ya, does the house have a yard? Ya. Selanjutnya kita akan masuk ya ke listening section dan kita akan tandain nih yang mana memiliki objeknya yang mana. Apakah yang punyanya Tim ataukah punyanya si Lucy. Sally reads books. There is a post office, but there isn't a bank. Sebentar, balik. We get the keys to our apartment next month, Tim. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great! And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do. We can put them both in the living room. Perfect. Oke, jadi yang mana aja nih yang punya timnya? Apakah ini? Ulang, Ini Miss. apanya? Ulang, Miss. Hah? Ulang, Miss. Ulang. Ulang, Miss. Oke. Tak kirain dia nomor Apartment 1. next month, Suaranya Tim. satu. Do you have any things we can take with us? I have some. I can't wait, Lucy. Well, I have a washing machine. Great! And I have a new refrigerator, so we can use that. Do you have any plates? I have lots of cups and bowls too. Yes, I have some new white plates. And I have an old couch. Do you have a TV? Yes, I do.
We can put them both in the living room. Perfect. Oke, udah dapat Kak? Udah. Oke. Yang pertama ini gambar apa kira-kira? Washing machine. Punya milik siapa? Miliknya siapa? Miliknya Tim. Ya. Selanjutnya number 1. Yang pertama ini gambar apa? Dan milik Bowl. siapa? Bowl and Cup. cups. Cups. Ya. Jadi kan karena ada lebih dari satu, maka bowls and cups. And Jadi cup. ada S-nya. Bowls Punya, and cups. Punya siapa? punya Lucy. Ya. Selanjutnya number 2. Ini apa namanya? Couch. 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 Couch atau sofa. Ya kalau misalnya kamu susah ngomongnya, couch, bisa bilang sofa aja dan itu benar ya. Punya siapa? Ini? Punya Lucy. Selanjutnya ini apa bahasa Inggrisnya? Refrigerator. 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 Refrigerator itu kan bahasa UK, vocabulary UK. Kalau vocabulary US-nya apa? Lupa. Fridge. Fridge. Tulisannya gini. Ya ini US. Fridge. Punya siapa? Fridge. Lucy. Oke, selanjutnya number 4. Apa namanya ini? Plates. And punya who belongs to this? Who owns this object? Teams. Tim, ya bukan teams. Kalau teams artinya apa? Tim. Nggak ada artinya. Oke, the last one. Apa ini? Television. Television. Who owns this television? Tim. Tim. Oke. Ya. Selanjutnya adalah penggunaan jawaban pendek ya, short answer untuk penggunaan have. Pertanyaan have. Jadi contohnya di sini, do you have a microwave? Jadi jawaban pendeknya adalah atau short answers-nya adalah yes, I do. Ya, untuk pertanyaan yes. Untuk jawaban ya. Untuk jawabannya tidak, maka menggunakan no, I don't. Ya, kalau tidak, maka harus diulangi lagi ya. You have to repeat not in the end of the sentence. Nah, kalau pertanyaannya do, belakangnya juga pakai do. Nah, kalau bentuknya negatif, maka menggunakan do not atau disingkat menjadi don't. Ya. Sampai sini paham nggak? Iya, paham, Miss. Ya, jadi kalau untuk bentuknya positif, maka hanya cukup pakai do, tapi kalau bentuknya negatif, pakai do not atau don't. Oke. Selanjutnya dari gambar ini, kira-kira Kak Umi bisa lihat apa aja? Ada apa aja? Itu ada plate, spoon, Hmm. knife, Hmm. bowl, cup, toaster. Ini toaster ini. Itu apa itu? Lap ya? Kalau ini Lupa yang itu. kettle. Kettle. Ya, yang ini apa nih? Enggak tahu. Lap apa lap? Lap. Enggak tahu, Miss. Lap. Lap apa lap? Masa nggak tahu? Ayo, coba cari tahu. Enggak tahu, lupa. Serbet ya, serbet. Napkins. Lap, maksudnya itu kan serbet untuk ngelap gitu. Jadi ngelap itu bahasa atau kata kerjanya ya. Jadi bendanya adalah napkins atau serbet. Napkins. Oke, pertanyaan yang pertama, do you have a kettle? Ada nggak di gambar ini kettle? Ada. Ya, jadi jawabannya adalah yes, I do. Yes, I do. Ya, selanjutnya, do you have a fork?
No, I don't. Yeah, no, I don't. Do you have a spoon? Yes, I do. Do you have a toaster? Yes, I do. Do you have a microwave? No, I don't. Ya, no, I don't. Ya, selanjutnya masih tentang pertanyaan do dan does. Ya, kalau yang tadi adalah pertanyaan do, sekarang kita masuk ke pertanyaan does. Coba lihat gambar di berikut ini ya. Kemudian kita menjawab berdasarkan gambar di sini. Ya, yang pertama adalah does Noah have a dog? Jadi pria ini bernama Noah. Apakah Noah memiliki anjing? Yes, he does. He does. Selanjutnya, does he have a television? No, he doesn't. Does he have a bookcase? Yes, he does. Is it a bookcase or is it a window? Oh, no, 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 no. No, Jadi no. no, he don't. He doesn't. Ya. Selanjutnya, the last one. Does he have a couch? Yes, he does. Ya, yes he does. Ya, ini masih penggunaan have lagi. Ya. Sebentar, ini hapus dulu bentar. Oke. Ya. Ini untuk penggunaan have got ya dalam pertanyaan dan jawaban. Jadi kalau kalimat pertanyaan dan jawaban ya untuk penggunaan have got itu bentuknya sangat-sangat berbeda ya. Pada seperti kalau umumnya jauh berbeda daripada yang biasa kamu gunakan. Jadi yang perlu diingat di sini ya, kayak yang kamu dengar ini kan adalah British English ya. Have you got a microwave? Apakah kamu memiliki sebuah microwave? Jadi ini hanya digunakan untuk British English. Jadi bukan US atau bukan American English ya. Nah, di sini menggunakan have atau has ya, tergantung dari subjeknya. Dan itu terletaknya selalu di awal kalimat. Kemudian ada got. Jadi got ini tidak bergerak, tidak pindah ya. Posisinya selalu setelah subjek. Jadi kalau ini diganti, ya jadi misalnya she, maka depan ini jadi apa? Has. Ya, jadi has she got? Tetap pakai got. Ya. Jadi has he got a microwave? Nah, kalau untuk jawabannya, kalau misalnya kamu mau jawab ya, kamu tinggal bilang aja, yes I have. Ya, kenapa pakai have? Karena pertanyaannya di sini pakai have. Nah, kalau she, maka jawabannya apa? Yes, she have. She She has. Ya. Kalau ini kan I, jadi pakainya have. Kalau jawabannya tidak, maka no, I haven't. Ya, kalau di sini subjeknya she, maka kalau dia jawabnya tidak, maka berubah menjadi apa di sini? No, she hasn't. Ya, no, she hasn't. Jadi kita bisa menggunakan have not atau haven't, ya, kalau bentuknya bentuk negatif, ya, dalam jawaban negatif. Ya, selanjutnya, ya, di sini kita coba menggunakan have, pertanyaan have menggunakan have got. Yang pertama adalah, do you have a cat? Atau bentuk lainnya adalah, have you got a cat? Ya. Artinya sama. Selanjutnya, yang number one, does this town have a theater? Itu dijawab kayak yang di atas itu, Miss. Diganti, Miss, pertanyaannya. Bentuk lain penggunaan have got. Have this town have a theater? Have this town got a theater? Ini kan dirubah menjadi penggunaan have got.
Jadi yang di atas itu yang kamu lihat adalah penggunaan have untuk American English. Nah, dirubah menggunakan have got untuk penggunaan British English. UK, sorry. Ya, jadi di sini ya, do you have a cat? Maka berubah menjadi have got. Penggunaan have got jadi do you got a cat? Oh, Ya, jadi kalau yang number one, does this town have a theater? Ya, maka berubah menjadi untuk penggunaan have got, berubah menjadi have this town got a theater. Ya, sampai sini paham nggak? oh iya, paham, Miss. Okay, number two, does your house have an attic? Have your house got an attic? Ya, selanjutnya number three, do they have laptop? Have they got laptops? Ya, selanjutnya number four, does this coffee shop have a bathroom? Have this coffee shop got a bedroom? Ya, number five, do you have a cell phone? Have you got a cell phone? Yeah, the last one. Does the teacher have my book? Have the teacher got my book? Ya, udah paham ya? Yang tadi agak kebingungan sedikit yang di awal ya. Iya, benar. Oke, tapi udah lancar ya. Selanjutnya, ya, masih untuk penggunaan has, ya pertanyaan has dan have. Di sini adalah jawabannya. Jadi sebenarnya ini udah ada jawabannya ya, no atau yes. Kamu tinggal melengkapi aja. Ya, yang pertama contohnya adalah has Milo got a washing machine? Karena depannya kan udah pakai has. Jadi kalau no, tinggal ditambahkan has dan not. Jadi no, he hasn't. Milo ini kebetulan laki-laki ya. Milo kan memang nama laki-laki. Has Milo got a washing machine? No, he hasn't. Ya. Number one. Has she got a toaster? Yes, she has. Ya, selanjutnya number two. Has the house got a dining room? Dining Yes. room. Dining room? Yes. It has ya. Ya, yes it has. Karena the house ya, benda kan. Sejatinya rumah. Rumah itu adalah benda. Benda di sekeliling kita itu adalah it. Dining room artinya apa? Ruang tamu? Itu living room. Kalau dining room? Ruang makan? Ya, ruang makan. Selanjutnya number three. Have they got a new refrigerator? No, they hasn't. Depannya pakai apa nih? Haven't, ding. No, Jadi no. they haven't. Ya. Selanjutnya number four. Has it got a large kitchen? Mm-mm. No, it hasn't. Ya, no it hasn't. Ya, selanjutnya kita masuk ke vocabulary food and drink. Ya. Boleh coba dibaca ke Umi dan sekalian diartikan nih. Dalam bahasa Indonesia apa artinya? Food, makanan. Ya. Drinks, minuman. Breakfast, sarapan. Lunch, makan siang. Ya. Dinner, makan malam. Daging. Fish, ikan. Seafood, udang-udangan ya? Udang-udangan. Fruit, buah. Vegetables, sayuran. Bread, roti. Pasta. Rice, beras. Noodles, mie. Potatoes, kentang. Milk, susu. Cheese, keju. Butter ya, Miss. Yogurt, eggs, telur. Eggs.
Selanjutnya, Sugar, gula, cookie, cookie apa bahasa Indonesianya? biskuit, Biskuit di UK. Kalau cookie bahasa Indonesianya apa? US kan? cookie, roti, Bukan. Kue kering. oh kue kering, Mm-mm. coklat, cake, kue ulang tahun, kue Bukan kue ya, ulang kue tahun, aja. kue aja. Kalau Oh, kue ulang tahun kan birthday cake. ya. Hmm? Sereal, orange, jeruk, apel, banana, pisang, strawberry, mango, mangga, sandwich, Roti lapis. burger, Roti lapis. oh sandwich, roti lapis, burger, Hmm? fries, kentang goreng, Hmm? spaghetti, salad, kopi, teh, jus, Jus ya. ini bacanya apa nih? Jus, water, air, lemonade, lemon, Air lemon. Ya. air lemon, Air yang terbuat dari buah lemon. Jadi namanya lemonade. lemonade. Selanjutnya kita masuk ke counting. Tahu nggak nih artinya counting apa? Itu menghitung ya, Berhitung. Menghitung berhitung. ya, atau berhitung. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, kata benda itu terdiri dari kata benda yang bisa dihitung. Terdiri dari dua ya. Kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Countable nouns itu artinya kata benda yang bisa dihitung. Ya, jadi dia itu bisa dihitung secara individual. Ya, jadi satu-satu itu bisa dihitung. Jadi objeknya itu secara individual bisa dihitung. Tidak bisa dipisahkan ya, dan tidak bisa ya, that cannot be separated dan terhitung sebagai tidak bisa dipisahkan dan terhitung sebagai benda yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya yang kita bisa lihat di sini untuk kata benda yang bisa dihitung atau countable nouns. There is an egg. Ya, ada satu buah telur. Ya. There are 4 eggs. Ada 4 buah telur. There are some eggs. Ada beberapa telur. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, ya, untuk kata benda yang bisa dihitung, itu dia bisa menggunakan artikel. Jadi artikel itu terdiri dari an, dan the. Ya, an ini termasuk artikel. Ya, kemudian dia juga bisa menggunakan bilangan, numeral. Di sini kita bisa menggunakan angka, ya, bilangan. Dia juga bisa menggunakan, kalau lebih dari satu, banyak, kita bisa menggunakan beberapa, yaitu some. There are some eggs, tapi di sini kita pakainya are. Ya. Jadi ada banyak. Ya. Bedanya apa dengan uncountable dalam penggunaannya? Ya, kalau penggunaannya, kalau rice, kita nggak bisa sebut a rice. Kalau satu butir nasi kan kita nggak bisa bilang there is a rice, ya, karena itu nggak cocok. Atau kita sebut juga pakai bilangan there is 4 rice, juga tidak bisa. Ya, dia bisa ditambahkan dengan kata some, tapi di sini harus pakai is. Jadi kalau ini are, jadi kalau are itu untuk kata benda yang bisa dihitung, kalau is itu kata benda yang tidak bisa dihitung. Jadi dia tuh dihitungnya tuh secara satu aja, satu gini. Rice itu kan beras, ya, jadi beras itu dihitungnya tuh satu kesatuan di sini pakai is. Tapi kalau telur ini kan kita bisa hitung secara satu-satu ya, secara individual. Jadi di sini pakai are karena jumlahnya banyak, lebih dari satu. Dan di sini pakai some, ya. Coba dibaca Kak Umi untuk further examples countable and uncountable nouns. Sandwich,
A For sandwich. a sandwich. Mhm. For bananas. An apple. 2 burgers. Ya, selanjutnya untuk uncountable nouns. Some milk. Some water. Some spaghetti. Some sugar. Some spaghetti. Some spaghetti. Ya. Jadi udah tahu ya untuk perbedaan kata benda yang bisa dihitung dengan kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya. Kalau uang kira-kira bisa dihitung apa enggak? Termasuk countable atau uncountable nouns? Kalau itu angkanya bisa dihitung pakai countable. Tapi kalau Jadi kalau uang sendiri, money, dia termasuk Un- uncountable atau uncountable? uncountable. Ya, uncountable. Karena yang bisa dihitung adalah nominal uangnya ya, bukan Iya. uang sendiri. Jadi kita nggak bisa menggunakan money, ya misalnya money, sini. Kalau satu uang kan kita nggak bisa bilang earn money, a money, ya kan? Atau kita bilang for money, kita juga nggak bisa bilang pakai tambahan bilangan di depannya. Ya, seperti itu. Jadi, uang tidak bisa ditambahkan artikel, tidak bisa ditambahkan bilangan di depannya. Ya, tapi kalau misalnya kita bisa menggunakan amount atau untuk kata benda yang untuk money. Jadi kalau kita mau nyebut nominalnya, kita bisa pakai amount. Oke. Jadi jumlahnya berapa? Jadi kalau misalnya kamu lihat ya di invoice, ya enggak? Di invoice itu kan tertulis bilangannya berapa, tapi amount of. Ya. Jadi bukan ditulis money ya kan ya, tapi amount. Oke. Selanjutnya, ini ya. Jadi di sini, di dalam kalimat ini sudah ada penggunaan, ada yang pakai artikel, ada yang pakai some, ada yang pakai bilangan juga. Nah, di sini tugasnya adalah memilih nih dari salah satu jawaban ini mana yang paling tepat. Contohnya adalah Michael has some milk. Ya karena susu kan tidak bisa ditambahkan bilangan. Jadi harus pakai some. Karena susu termasuk uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung. Ya, selanjutnya number 1. Coba dibaca Kak soalnya. Sekalian jawabannya. Jake has an apple. Ya. Number 2. There is some coffee. Number 3. Rina eats some spaghetti. There are some eggs. There are some eggs. Ya, betul. Number 5. I've got some bananas. I've got some bananas. Sebentar. I've got pilih. Ini kan pilih salah satu. Some atau o? Ya. Oh ya, tadi jawabannya some ya? Some. Oke. Nah, kemudian ini adalah bentuk negatif untuk countable nouns dan uncountable nouns. Ya, kalau yang tadi kita kan sudah belajar tentang penggunaan positifnya. Sekarang kita belajar tentang penggunaan kalimat negatifnya ya untuk countable nouns dan uncountable nouns. Contohnya di sini kita bisa lihat ya, there are some eggs. Ya, kalau ini kan kita bisa menggunakan use are ya untuk penggunaan positif. Jadi kalau untuk penggunaan negatifnya maka akan berubah menjadi there aren't any eggs. Jadi aren't itu singkatan dari are not. Ya, jadi tidak ada beberapa telur di sana. Nah, yang harus diperhatikan adalah kalau kalimatnya positif maka di sini pakai some. Kalau kalimatnya negatif dan tanya di sini pakainya any. Ya. Dan diperhatikan juga di sini pakai are. Untuk countable nouns di sini pakai are juga, aren't. Dan di sini pakai are. Tapi kalau uncountable nouns, kata benda yang tidak bisa dihitung, ya sama ya. Di sini pakainya some untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya tetap pakai any.
Ya, tapi di sini yang membedakan adalah di sini pakainya is. Di sini juga pakai is. Dan di sini pakai is. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tahu? Apakah udah jelas? Jelas, Miss. Jelas ya. Oke, kalau jelas kita masuk ke exercise. Ya. Coba kalimat ini diisi. Nah, di sini udah ada bentuk lainnya, yaitu contoh yang pertama adalah are there any bananas? Karena bananas, maka di sini menggunakan are. Kan banana itu bisa dihitung. Karena kalimat pertanyaan, maka di sini menggunakan any. Kalimat pertanyaan. Dan dirubah bentuknya menjadi there are some bananas. Di sini kita menggunakan some. Jadi ini adalah, kalau yang ini kalimatnya pertanyaan, maka dirubah menjadi statement atau bentuk positif. Jadi any-nya tadi berubah menjadi some. Dan bentuknya aja berubah. Tadi kalau R-nya di depan, ini R-nya jadi di tengah. Jadi ditambahkan there. There are some bananas. Nah, kalau bentuknya negatif, ini kan tadi udah kalimat tanya sama bentuk positif. Jadi yang kurang adalah bentuk negatif. Nah, bentuk negatif maka menggunakan are juga, tapi ditambah not, jadi aren't. Kalau bentuk negatif, pakainya any. Ya, jadi yang bentuk positif hanya pakai some. Tapi bentuk negatif dan bentuk tanya, maka menggunakan any. Ya, dan untuk kata benda yang bisa dihitung, menggunakan are. Kata benda yang tidak bisa dihitung, menggunakan is. Sampai sini udah paham belum, Kak? Udah, Miss. Oke, kita coba ya number 1. Coba dibaca, Kak, soalnya. Is there any milk? There Lainnya, is some milk. there is some milk. Some milks. Yang sini, There isn't any milk. ya. Number 2. Is there any chocolate? There is Is there some any chocolate? Ya. Yang sini, There there isn't any chocolate. Ya. The last one. Are there any apples? Jadi kalimat tanyanya apa? Are there any apples? Ya, selanjutnya yang di sini. There are some apples. There are Some some apples. apples. Ya, udah benar ya. Nggak bingung kan ya? Yeah. Oke, selanjutnya adalah mencoba menggunakan kata tanyanya ya. Jadi contohnya di sini adalah kalimat pertanyaan. Ya, is there any cheese? Ini udah ada jawabannya, jadi kita tinggal melengkapi dengan kalimat tanyanya. Jadi kalau is there any cheese, maka di sini tinggal diulang aja. Jadi there isn't, karena ini adalah no, harus ditambahkan not. Jadi tinggal diulang aja. No, there is, ditambah not, disingkat menjadi isn't. And number 2. Is there any milk? Yes, there is. Ya, number 2. Tadi number Are 1. there any burgers? No, there aren't. Ya, the last number. Is there any spaghetti? No, there isn't. Ya, there isn't. Selanjutnya coba lagi, Kak. Ini adalah vocabulary untuk food containers. Apa aja dibaca, coba. Box, Box. Itu X, ya bukan K. box, bottle, Hmm. bag, Hmm. bar, Ya. tub, Tube. tube, Hmm. glass, carton, Hmm. jar. Ya. Sekarang coba diartikan.
Box ini apa artinya? Box kotak. Ya, selanjutnya. Botol. Ya. Bag tas ya. Oh, bukan. Jadi bag itu memang kalau umumnya kan diartikan tas. Tapi untuk food containers, bag itu artinya beda. Apa ini bag ini artinya? Apa ya, Miss? Kantong. Oh, bag kantong. Seperti pouch, kantongnya. Jadi kayak misalnya gula. Gula itu kemasannya apa? Kemasan Kantong untuk gula. plastik. Ya, bag. Ya, bag ini. Ya. Kan terbuat dari plastik ya, plastik bag. Jadi kantong itu kan dimasukkan ke dalam apa? Kantong ya, pouch, semacam pouch gitu ya. Jadi dia bentuknya itu dalam bahasa Inggris adalah bag, food containersnya atau kemasannya. Selanjutnya apa? Bar. Hmm. It. Bar ini apa Bar. artinya? Sebentar. Bahasa Indonesianya bar apa? Garis ya. Bukan? Kalau misalnya Coklat. ditambahin jadi gini, coklat bar, artinya apa? Atau Papan sop, coklat. kalau sop bar apa artinya? Enggak tahu. Kalau kamu bilang coklat bar itu kan artinya papan coklat. Kalau sop bar artinya papan sabun. Oh, Gitu. Bener nggak? kayaknya ya. Bar itu batang. Bar. Oh iya, batang. Jadi kalau coklat, coklat batang atau sabun, batang. Ya, batangan. Ya nggak? Coklat Iya. batangan. Ya. Selanjutnya apa ini? Tup. Bahasa Indonesianya? eh s- eh, 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 susah ngebahasa Indonesiainnya, Miss. Gampang kok. Apa ini? Ta, Hah? ta, Tabung ya? ya Masa? tabung. Oh, kayak gitu tabung, Miss. Kamu tahu nggak yang tub kayak gini tuh biasanya untuk kemasan apa aja ini? Kayak facial wash bisa nggak sih? Bisa. Kan bentuknya tabung. Oh, tapi itu dibaca tabung ya itu ya? Hmm? Itu kalau bahasa Indonesianya dibaca tabung. Iya. Bahasa Inggrisnya apa? Tup. Ya, tub. Bahasa Indonesia Oh, tabung. Tub. Oke, selanjutnya apa? gelas. Mm-mm. Karton. Bahasa Indonesianya Karton. karton. Ya, karton. Yang ini Jar toples. toples atau stoples. Ya. Nah, coba dibaca lagi ini untuk kata benda yang bisa dihitung. Dan jadi di sebelah sini, ya aku jelasin dulu ya. Jadi di sebelah sini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, kata benda yang tidak bisa dihitung ini bisa berubah menjadi kata benda yang bisa dihitung dengan tambahan kemasannya. Jadi dihitung berdasarkan kemasannya. Contohnya adalah some sugar, ya. Ada beberapa gula. Kan kita kalau sugar ini harus disisipkan kata tambahan lainnya, kata benda lainnya yaitu some itu kan. Ya, some sugar. Kita nggak bisa bilang a sugar. Ya, maka harus ditambahkan some. There are some sugar. There is some sugar. Ya, kalau itu kan kata bendanya tidak bisa dihitung. Tapi ketika mau kamu rubah menjadi kata benda bisa dihitung, maka bisa ditambahkan kontainernya ya tadi. Jadi a bag of sugar. Ya, artinya satu kantong gula. Gula. Selanjutnya adalah some water. Ya, beberapa air. Ya, air ini kan nggak bisa dihitung. Kalau cuma dibilangnya atau disebutnya adalah some water. Tapi bisa dirubah jadi bisa dihitung. Ya,
Tapi harus disisipkan kata benda lainnya seperti 3 bottles of water. Jadi ada 3 Botol air, air. 3 botol air. Jadi yang dihitung adalah botolnya, yang dihitung adalah kemasannya. Ya. Selanjutnya some cereal. Kalau sereal aja kan nggak bisa dihitung nih. Jadi makanya kenapa di sini menggunakan some. Nah, dia ketika berubah menjadi countable nouns, kata benda yang bisa dihitung, maka harus disisipkan kata benda lainnya yaitu a bowl of cereal. Semangkok sereal. Sampai sini udah paham belum, Kak? Eh, itu kok pakai of, Miss? Yang mana? Oh, Itu. of ini ya. Artinya adalah satu buah, ini kan ya. Satu buah kantung. Of ini adalah bagian dari. Gula ini adalah bagian dari satu buah kantong. Satu buah kantong dari gula. 3 bagian ya, 3 bagian atau 3 botol dari water. Jadi ini of ini menandakan bahwa ini ada bagian dari water. 3 bagian dari itu. Satu mangkuk atau semangkuk dari sereal. Tapi darinya kalau kamu mengucapkan itu tidak perlu disebutkan. Jadi intinya aja untuk kamu lebih gampang gitu ya nangkepnya. Jadi ketika mengartikan a bag of sugar adalah satu kantung gula. Ya, satu kantung gula. Jadi gula itu kan satu bagian dari kantung gula. Ya. Water juga 3 bagian dari itu. Maksudnya of itu dari. Ya, bagian dari. Oke. Sampai sini paham ya, Kak? Iya, Miss. Oke, selanjutnya kita masuk ke ini ya. Ini akan menjadi homework ya. Ini aja. Oke. Ini ada pertanyaan nggak? Miss, kalau misalnya ada orang nanya, have you had dinner kayak gitu, kita jawabnya gimana, Miss? Nih, sebentar aku tulis ya. Have you Had dinner, misalnya. Have you had dinner? Artinya, apakah kamu sudah makan? Yes, I have had. Ini jawabannya. Karena Berarti ya, harus pakai had-nya juga ya? iya. Yes, I have had. Jadi artinya aku sudah makan. Aku sudah makan malam. I have had dinner. Jadi kalau misalnya kan kalimatnya adalah have. Di depannya pakai have. Jadi depannya juga pakai have. Karena ini ada had-nya, jadi tetap harus pakai had. Kalau dia cuman have you eaten, gitu gimana? Nah, ini ya bedanya. Jadi kalau have ini adalah penggunaan untuk UK. Nah, kalau misalnya ini adalah pertanyaan untuk di British, ya. Kalau pakai have biasanya itu untuk British. Tapi kalau eaten, eat, ya, itu biasanya untuk US. Have you, tapi kalau dia pakai have you, tetap lagi dia adalah UK. Have you eaten? Eaten, ya. Ini aja. Jawabannya tetap yes, I have. Tapi nggak pakai had. Oh, Jadi yang dilihat adalah depannya. Depannya apa? Jawabannya apa? Sama kan? oh, Udah paham ya? Bedanya iya. apa? Nah, ini eaten itu adalah verb ketiga ya. Biasanya digunakan untuk passive voice. Passive voice. Miss, sudah itu apa, Miss? Sudah. Already apa ya? Tergantung kalimatnya. Already bisa. Sudah makan maksudnya. Iya. I already have dinner. I already have
have dinner. Ya bisa. I already have dinner. Aku sudah makan. Ya sebenarnya ini kurang tepat ya. Jadi biasanya dipakai itu adalah ini. Gini. Ya. Jadi ini kayak mengartikan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Aku sudah makan. Jadi tambah Kalau already. kalau sudah sendiri itu apa sih emang? Sudah apa? Sudah aja. Sudah apa dulu? Sudah aja. Maksudnya sudah menyelesaikan apa? Enggak, misalnya arti dari sudah itu apa? Sudah apa dulu konteksnya? Oh, Konteks harus ada kalimatnya. konteksnya ya? Harus ada konteksnya. Konteks kalimatnya apa? Sudah mandi. Ya, misal sudah mandi. I have took a shower. Sudah mandi. Kok Atau bisa jadi tuk, Miss? karena kan udah. Bukan tek. Bukan, karena ini udah. Kan artinya dia udah selesai mandi kan? Makanya Heeh. jadi di past tense. Past tense. Dia udah selesai mandi. Kalau misalnya take, ini bentuk pertama. Jadi dia belum mandi. Jadi kalau dia sudah mandi, itu biasanya pakainya verb kedua. I have took a shower. Aku sudah mandi. Oh. Ada lagi Kak? Enough. Enough. Oke. Oke, kalau sudah kita selesaikan ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita selesaikan sampai di sini. Oke, Dan Miss. kita akan bertemu lagi kapan ya? Next week ya? Iya. Oke, kalau gitu aku kasih homework yang ini, nanti aku kirimkan ke WA ya. Oke, Miss. Oke, thank you so much Kak Umi. Oke, Have thank you, a nice Miss. sleep. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye.